Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semua. Selamat datang di channel Mas Guru 87, tempat kita berbagi ilmu. Nah, baik, sebentar lagi udah akan ada tes semester ya, atau kenaikan kelas, dan aku harap kalian semua itu belajar dengan rajin nanti biar bisa naik ke kelas 3. Nah, untuk membantu belajar, kali ini Pak Anto akan memberikan kalian ringkasan materi selama semester 2 untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, ini Pak Anto susun biar orang tua itu tahu materi apa yang diajari yang dipelajari oleh anaknya sekolah dan bisa membantu mereka untuk belajar. Nah, selain itu juga ringkasan materi ini bisa membuat kalian belajar itu lebih fokus ya, lebih fokus dan lebih cepat. Karena biasanya kalau disuruh membaca LKS itu agak-agak malas gitu ya anak-anak. Oke, yuk kita mulai aja. Nah, untuk kelas 2 di semester 2 ini ada beberapa bab atau unit ya. Nah, untuk bab 1 atau unit 1 itu judulnya adalah I love my family. Aku cinta keluargaku. Nah, di materi ini nanti ada 3 hal yang akan anak-anak pelajari. Yang pertama itu tentang subjek. Subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Tapi di dalam materi ini kita akan mempelajari 3 subjek ya, yaitu I atau aku, kemudian he dan she itu artinya sama-sama dia, tetapi he itu untuk laki-laki dan she itu untuk perempuan. Nah, misalnya aku seorang siswa, berarti bahasa Inggrisnya I am a student. Kemudian dia adalah saudara laki-lakiku. Dia karena ini laki-laki maka pakai kata ganti he. He is my brother. Kemudian begitu juga untuk yang perempuan ya. Dia saudara perempuanku, karena dia perempuan pakai kata ganti she. SHE dibaca she. Nah, subjek ini bisa juga digunakan untuk kalimat yang menyatakan milik. Misalnya milikku atau milik saya. Itu menggunakan kata my. Misalnya my book, buku saya. Kemudian untuk subjek he, misalnya tas miliknya, nyanya laki-laki, maka menggunakan kata his bag. Nah, kemudian untuk subjek she, ini kata kepemilikannya adalah her. Misalnya boneka milik dia, her doll gitu ya. Jadi untuk materi pertama. Nah, untuk materi kedua ini tentang physical appearance, yaitu kata sifat yang menggambarkan penampilan dari fisik seseorang ya. Jadi setiap orang itu kan fisiknya beda-beda. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus anak-anak hafalkan atau anak-anak pahami. Yang pertama kata sifatnya adalah smart, artinya pinter. Nah, clever itu pandai, ini sama ya sebenarnya bisa dipakai bergantian. Kemudian ada tall, tinggi, short, pendek, beautiful, cantik, cute, lucu. Ada fat, gemuk. Nah, kebalikannya thin, kurus. Ada big, besar. Ada handsome, itu tampan. Ada strong, weak, and diligent. Untuk artinya udah Pak Anto tulis juga di bawah ini. Kemudian untuk bab 1 yang terakhir ini akan belajar tentang family members atau anggota keluarga. Tentu saja dalam bahasa Inggris ya. Nah, di dalam keluarga inti itu kan ada aku atau saya, ada ayah, ada ibu, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, ada paman atau adiknya ayah, ada bibi, adik perempuan dari ayah atau ibu, ada kakek dan ada nenek. Nah, ini bahasa Inggrisnya sini. Ada father, mother, brother, sister, uncle, aunt, grandfather, and grandmother. Pokoknya kalau kalian baca ini, insya Allah nanti bisa untuk mengerjakan soal asatnya ya. Terus lanjut untuk unit 2 atau bab 2 itu judulnya adalah The Shark is Big. Shark itu hiu, big itu besar. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang nama-nama hewan. Hewan itu nanti ada 2 ya, yaitu tame animal atau binatang jinak dan wild animal, binatang buas. Nah, di sini anak-anak nanti lihat aja. Kan ada gambar-gambarnya nih, misalnya gambar ini monkey berarti monyet, kemudian tiger berarti
harimau, kemudian ada shark, ada hiu. Nah, ini yang lucu ya, ya ini buffalo, ini kerbau anak-anak. Tapi kenapa ada belalainya? Ya nggak apa-apa, ini kerbau ya. Kalau yang gajah beneran bahasa Inggrisnya 11. Nah, ini kesalahan teknis gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalian lihat nama-namanya, kemudian pasti tahu kalau kalian lihat gambarnya. Misal kayak sheep, nah, itu domba gitu ya. Nah, setiap binatang itu juga punya sifat hampir sama seperti manusia tadi. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Ada beberapa tergantung dengan sifat binatangnya. Misalnya ini adalah giraffe atau jerapah. Nah, giraffe itu terkenal karena dia itu binatang yang tinggi. Nah, tinggi bahasa Inggrisnya adalah tall. Kemudian ada semut. Nah, ini semut kan, semut bahasa Inggrisnya ant. Ant itu sifatnya sangat kecil atau tiny. Kemudian ada kupu-kupu atau kupu-kupu bahasa ini adalah butterfly, sifatnya adalah beautiful. Kemudian ada kodok atau frog, ini sifatnya ugly. Kemudian ada panda, ini sifatnya fat, kayak kayak Pak Anta ya, sifatnya fat. Oke, silakan nanti bisa dilihat-lihat. Pokoknya kalau mau membaca nanti pasti paham. Oke, lanjut. Nanti untuk unit 3 atau bab 3 ini masih berhubungan ya dengan bab kedua tapi dengan hewan yang berbeda. Judulnya adalah The Rabbit is Small. Kelinci itu kecil. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang satu nama-nama binatang itu kelanjutan dari yang tadi ya. Ini yang penting dibaca-baca aja. Nanti insya Allah yang keluar itu paling binatang-binatang yang umum seperti ikan, burung, kemudian bebek, kelinci gitu ya. Nah, terus kemudian untuk berikutnya ini tentang nama-nama anggota tubuh dari hewan. Nah, hewan itu kan ada yang punya paruh. Nah, paruh bahasa Inggrisnya beak. Ada yang punya sayap, itu wings. Ada yang punya bulu, itu feather. Ada yang punya ekor, tail. Ada yang punya telinga panjang, ear. Ada yang lehernya panjang, leher itu neck, dan lain-lain. Anak-anak lihat di sini ya. Nah, selain itu untuk bab 3 ini nanti akan membahas tentang kemampuan dari binatang. Nah, binatang itu punya kemampuannya masing-masing. Misalnya kayak kelinci. Kelinci itu sukanya melompat. Nah, lompat bahasa Inggrisnya jump. Kemudian ada harimau atau cheetah itu terkenal banget karena dia berlarinya cepat banget. Berlari itu run. Kemudian untuk binatang air dia punya kemampuan untuk berenang. Berenang itu swim. Dan untuk burung dia punya kemampuan untuk terbang. Terbang itu adalah fly. Nah, termasuk nanti akan ditanyakan bagian tubuh yang digunakan untuk melakukan kemampuan itu. Misalnya burung terbang berarti menggunakan bagian tubuh ya betul pakai wings atau sayap. Kemudian kalau ini citah lari menggunakan berarti menggunakan leg atau kaki gitu ya. Oke, silakan dibaca. Itu ini materinya berdasarkan apa yang ada di LKS. Cuma Pak Guru kasih tambahan gambar biar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Terus yang keempat, nah ini asik banget ini materinya, yaitu membicarakan atau membahas tentang delicious sandwich, sandwich atau roti lapis yang sangat lezat. Jadi untuk materi unit 4 ini kita akan berbicara tentang food and drinks, makanan dan minuman. Nah, ada banyak banget sini makanan dan minuman. Ada bread itu roti, burger, donut, cake, fried chicken, meatball atau bakso. Kemudian ada french fries, kentang goreng, ada sausage, sosis, ada iced tea, es teh, ada soft drink, ini minuman ringan, ada coffee, ada milk, ada hot tea, orange juice, dan lain-lain. Banyak banget ini. Silakan dilihat, dibaca, dan dihafalkan. Kemudian kelanjutannya adalah materi tentang let's talk about food. Jadi kita berbicara tentang makanan, suka apa tidak suka. Misalnya ini, do you like pizza? Kalau kamu suka pizza, maka jawabannya pakai yes. Yes itu ya.
Yes, I like pizza. Tapi kalau tidak suka, jawabannya pakai no. No, I don't like vegetables. No, tidak, aku tidak suka sayur-sayuran. Nah, gitu ya. Jadi intinya kalau yes itu iya, no itu tidak. Kemudian like itu suka, don't like atau doesn't like itu tidak suka. Nah, ini nanti tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya I pakai don't like, aku tidak suka. Nah, ini contohnya. Nah, nih. Do you like noodles? Yes, I like noodles. Do you like vegetable? No, I don't like vegetables. Do you like donut and cake? Yes, I like donut and cake. Udah bukan? Bukan? Oke, yang penting pokoknya mau membaca ya anak-anak. Kalau kalian membaca itu insya Allah nanti bisa mengerjakan untuk materi semester 2 ini biar kalian nilainya bagus dan bisa naik kelas. Pokoknya Pak Guru doain banget. Dan buat orang tua nyuwun tulung didampingi anaknya untuk seminggu ini agar belajar biar anaknya bisa mengerjakan dan nanti membanggakan keluarga dan orang tua. Oke, baik. Terima kasih. Nanti tak tambahin untuk materi contoh soalnya ya dan mengerjakan secara online. Pokoknya tunggu aja nanti tak share. Terima kasih. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.